Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Tretek Ploso Media Lur. Hari ini saya akan podcast bersama Pak Lurah Losari tentang sejarah bangsa. Konsepnya, idenya adalah Pak Karno pernah bermasa kecil di daerah Ploso, Kecamatan Ploso, tepatnya di Rejo Desa Rejagung, Gang Buntu. Gang Buntu nih Pak. Untuk sekarang apa namanya Gang Buntu juga Pak? Pancet Gang Buntu. Gang Buntu. Oh nggih, cek tah, durung salaman, durung perkenalan kayak enak. Perkenalan Pak, Lurah Rahman. Ya, saya Pak Lurah Losari. Nggih, paring asma? Pak Sutrisno. Pak Sutrisno lho, Pak Lurah Losari Sutrisno. Hari ini kita akan menanyakan kepada beliau lurusan sejarah masa kecil Bung Karno, Pak Soekarno pernah ada di Kecamatan Ploso, tepatnya di Rejoagung, Gang Buntu. Gang Buntu Pak. Dan itu berbatasan langsung dengan Desa Losari. Perbatasan dengan Desa Rejoagung Losari. Ya. Mungkin sebelum itu obrolan pendek dulu Pak. Sebelum itu di Ploso, Kecamatan Ploso ini tepatnya di Losari, sejarah singkatnya mawon Pak, supaya agak panjang ceritanya. Itu. Jadi desa dusun yang berbatasan dengan Desa Rejoagung adalah Desa Dusun Losari Rowo. Yang sekarang ada pondok pesantren itu. Nah, menurut cerita dari beliau-beliau yang sudah sepuh zamannya itu, bahwa Dusun Losari Rowo itu dulu Kedung Turi namanya. Kedung Turi. Itu kalau boleh tahu, apakah memang nama itu berasal dari tumbuhan Pak? Kan nama Turi Pak. Menurut beliau Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, asal mula dusun tempat Kedung Turi itu adalah di situ banyak rawa dan banyak tumbuhan turi. Turi yang buat itu Pak, buat masakan itu. Ya, yang bunganya. Turi merah atau turi putih Pak? Dari yang penting turi. Nanti kalau bicara merah putih, ya kita merah putih Pak. Karena ada beberapa macam kan nanti. Tidak hanya merah, tidak hanya putih, bahkan banyak macam. Kaitannya dengan Desa Rejoagung Gang Buntu yang berbatasan langsung dengan Dusun Losari Rowo. Jadi asal mulanya Losari Rowo dulu tuh Kedung Turi. Kalau boleh tahu lagi Pak, kan saya sebelum podcast jenengan itu ada referensi juga. Kedung Turi itu nama desa lajeng dusun. Lajeng itu mungkin ada yang berpendapat pondok Sidikiyah juga namanya Kedung Turi itu Pak. Ya menurut beliau Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, apa beliau dulu itu ya mbahnya Ahmad Suhada, kemudian putranya nanti Abdul Mukti, baru Pak Yai Mokhtar itu Kedung Turi. Sehingga pada masa itu menurut beliau itu pondok Kedung Turi. Berarti dinamakan dengan kawasan yang ada. Lajeng niku Pak Meleh, kalau tanggap Meleh, perihal masa kecil Bung Karno, apakah lahir di sini atau cuma masa kecilnya Pak yang di sini? Mohon maaf Lah saya itu kelahiran tahun 61. Kalau ditanya tentang itu, otomatis saya tidak bisa menjelaskan detail atau hanya menurut setahu saya dari cerita para sesepuh itu aja. Kalau menurut beliau kan seperti itu, bahwa Pak Karno masa kecil adalah di sini. Lajeng ngopi nopo ngeteh Pak, kalau siapakan Pak? Aku tak teh. Tambah nikian barang untuk pajangan Pak, properti. Monggo Pak ngeteh sketchup. Lajeng niku kedua. Keberapa nih Pak pertanyaan kula? Wis keberapa lanjut. Lajeng niku untuk keluarga sedikit mau keluarga Pak Soekarno. Bapak beliau bernama Raden Sukeni. Ejaan lamanya. Untuk ibunda beliau Nyi Ida Nyoman sinten ngoten nggih. Saya kurang. Ibunda beliau literasi saya itu dari Bali. Dari Bali. Singaraja atau gimana? Singaraja kalau Singaraja ya. Kemarin saya Nyi Ida Nyoman sinten ngoten. Nah, lajeng niku Bung Karno berapa bersaudara Pak?
Kalau sepengetahuan jenengan? Nah, menurut literasi jenengan 2, Pak. 2. Yeah. Pak Karno sama pertama itu kan kakak kandung beliau, Esri kalau mau salah ya. Nah, kedua Pak Karno dengan nama kecil Kusno. Lalu ada sebuah insiden atau apa nih bahasanya, akhirnya beliau diganti nama dengan Pak Soekarno. Memang biasanya wong Jawa. Nggih, wong Jawa meleh Pak. Misale nggih, Masku loro-loro akhirnya diganti jenenge Wara. Wah, nah, contohnya seperti itu. Mungkin nama adalah doa nggih. Mungkin seperti itu nggih. Nah, ini kan saya mengulik sedikit, nanti topiknya supaya agak merucut, nanti solusinya di belakang layar loh. Solusinya di depan nanti ada solusi yang Pak Lurah ada ide solusi, tapi tenang loh, kita sabar sih. Ngopi dhisik meneh, jika bingung. Ajeng meleh Pak. Pertanyaan kula niki dari hati nurani terdalam Pak. Wah. Kaya sastrawan. Nah, nggih sastrawan, mirip-mirip dia. Menurut kula nggih, kenapa kok bisa Pak Karno bermasa kecil di sini itu kenapa nggih? Kan timbul pertanyaan kula. Gitu ya. Nggih, dari obrolan kula di atas tadi, di awal tadi, kenapa kok sampai Pak Karno itu bisa nyampe di Ploso? Apakah ada tuntutan pekerjaan ayahanda beliau, Raden Sukeni? Karena kan literasi saya itu saya baca, beliau adalah seorang guru sekolah rakyat. Kalau menurut saya. Nggih. Jadi, nek usia memang tua sekali. Nggih. Tapi di dalam pendidikan kita sama-sama telah menerima pelajaran itu. Jadi menurut saya, memang saat itu kan menurut pendidikan loh ya, pelajaran. Pak Suken itu kan menjalankan tugas sebagai guru. Kepala sekolah Kepala sekolah di sekolah rakyat Ploso. Nah, sehingga sampailah beliau di Kecamatan Ploso. Tepatnya di Rejagung, di perbatasan antara Losari. Tempat tinggalnya di Rejagung, tapi pekerjaannya di Desa Ploso. Sekolah rakyat tadi. Mungkin jenengan mersani Pak, sekolah rakyat itu di mana gitu tepatnya gitu? Iya di sekolah Ploso sekarang menjadi SDN Ploso itu. SDN Ploso itu. Iya. Jadi mungkin kedepannya saya harus mengulik ke sana. Iya, sebaiknya ke sana. Fakta harus real Bang ya. Iya, real. Bisa nanti sampai menelusuri terkait dengan situs rumah sampai dengan tempat pekerjaan beliau ayahanda Pak Karno di SR tadi. SR tadi. Berarti catatan lagi. Catatan lagi berarti habis obrolan singkat bersama Pak Lurah, nanti ke depannya kita harus menelusuri dulu ke sekolah rakyat beliau yang sekarang menjadi SDN Ploso 1 atau Ploso Pak nggih. Lajeng niku ten kediaman beliau di Rejagung. Tapi sebelum itu ngobrol rumiyin toh Pak, pelajaran lengkap loh Pak data kula Pak. Maksudnya itu biar fakta itu bisa bicara. Kita tidak hanya sekedar bicara fakta. Ditelusuri lah. Harus jelas nih proseduralnya Pak. Berarti leres literasi kula nggih Pak nggih. Nah, kula kan cross check kalian jenengan sebagai kepala desa dan sesepuh loh Pak. Dan mungkin dari pendidikan sama-sama lah kita menerima pelajaran itu tentang sejarah. Berarti leres poinnya bahwa kenapa Pak Karno kok sampai Ploso ini, beliau ayahanda beliau bertugas di SR Sekolah Rakyat Ploso. Karena tuntutan pekerjaan tanggung jawab. Ada lagi Pak pertanyaan. Ketika di Ploso ini beliau itu sudah lahir atau belum Pak? Karena kan rancu Pak datanya itu. Kalau saya cross check dengan yang di Surabaya loh tanggal lahir beliau dan tahun beliau lahir itu kan rancu kalau yang di sana loh Nah, menurut panjenengan nih? Menurut saya kembali lagi. Kalau menurut saya usia saya itu kan saya kelahiran 61. Tapi saya juga dapat cerita dari sesepuh lah. Sesepuh. Kalau di Losari ya beliau payah itu. Menurut beliau kan lebih paham. Ketika tahun itu Pak Sukeni sini kan Pak Karno belum ada. Menurut beliau. Ini catatan lagi ini Pak. Catatan khusus gitu. Berarti poinnya nanti kita harus ke beliau Pak. Sebaiknya seperti itu. Tapi saya harus
Mas ditolong jenengan loh Pak, nggak bosan berani loh Pak kalau langsung mriko. Saya siap, siap untuk memfasilitasi. Siap Pak. Saya sarankan juga tidak hanya Pak Kepala Desa Losari, sebaiknya juga nanti menyangkut Pak Kepala Desa Rejoagung. Kenapa Pak? Nah, tempat situnya kan berada di wilayah Desa Rejoagung, Losari yang perbatasan, yang dipisahkan oleh sungai, kali, apur, gabus. Perbatasannya. Berarti catatan lagi loh. Harus sesuai prosedural. Harus ke sekolah rakyat atau ke Rejoagung, Pak Lurah Rejoagung. Jadi harus lengkap nih literasi. Perkara nanti sowan Pak, yaitu saya bersama Pak Rejoagung atau sama hanya dengan saya atau hanya dengan Pak Kepala Desa Rejoagung, monggo. Siap Pak. Etikanya seperti etikanya kita harus sopan santun. Sopan santun itu paling diutamakan. Akhlak harus, tata krama, disamping dengan keilmuan yang jelas. Kalau langsung nanti bisa di cross check sana. Kalau beliau apa benar seperti apa yang saya sampaikan. Pak, ini pertanyaan mereka. Beliau kan seorang mursyid Pak. Apakah bisa Pak kita menemuinya Pak? Insya Allah beliau itu sepanjang untuk kepentingan Indonesia Raya, apalagi pelurusan sejarah. Beliau sangat terbuka. Apalagi ini pelurusan sejarah. Loh, kita difasilitasi oleh Pak Lurah. Poinnya yang sangat penting, kita bisa sowan datang beliau Abah Yai Mukhtar Mufti untuk Mursyid Thariqat Siddiqiyah. Beliau sangat sulit Pak, biasanya Pak. Biasanya nih obrolan umum Pak. Biasanya seorang mursyid itu kan sulit sekali Pak didatang. Tapi melihat kebutuhan, kepentingan. Kalau kepentingan untuk pelurusan sejarah, apalagi terkait dengan Indonesia, beliau itu cinta tanah air loh. Sehingga itulah nanti kita nantikan Pak. Kita nantikan nanti bisa saya antar dengan Pak Lurah Rejoagung atau dengan saya sendiri, saya siap nanti. Nah ini Pak lagi Pak, kalau untuk beliau Pak, apa saja Pak yang harus saya persiapkan? Maksudnya itu literasi saya yang harus saya persiapkan itu apa saja gitu? Sebaiknya bawa dokumen-dokumen literasi, biar apa yang disampaikan ke beliau itu nanti bisa cross check nonton searah. Nanti komunikasi bisa dua arah. Tapi tanpa bekal itu, saya khawatir nanti terjadi ini miskomunikasi. Itu kan bahaya biasanya Pak. Apalagi beliau kan jamnya itu sangat padat Baiknya itu. Berarti kita sebelum tanya beliau kita harus lengkap cross check. Bawa literasi dulu. Jadi apa yang disampaikan ada dasarnya. Enggak hanya sekedar omdo istilahnya Pak. Omong katanya ada sumbernya. Ada sumbernya terpercaya. Kalau boleh tahu Pak sedikit mawon catatan buat saya nanti. Buku atau literasi apa Pak yang harus saya cari itu? Kalau boleh tahu loh Kalau di lingkup Siddiqiyah apa ya itu kan sudah menyampaikan. Beliau kan sudah terkait dengan ibu bangsa. Coba nyerantari. Mari kita cari. Buku Ibu Bangsa. Itu tulisan tangan beliau atau murid-murid beliau Pak? Beliau sendiri. Nah itu sebelum kalau kita sudah jadi buku mungkin sudah mulai proses, tetapi konsepnya dari beliau sendiri langsung Pak. Ibu bangsa itu harus kita pelajari untuk meluruskan sejarah Pak. Zaman harus punya itu. Harus punya Pak. Bagaimana cara? Langsung loh Pak. Anak muda itu suka dengan tantangan, apalagi sejarah bangsa Pak. Harus kita cari. Pak saat ini lajeng mulai Pak. Kalau ngopi mulai Pak. Soalnya suasana ini kan indah Pak. Losari ini ternyata indah sangat. Lo gunung Pak. Kopi ini mantap nih Pak, pemandangannya oke. Dan Losari ini misalkan ini agendanya kita untuk mengulik sejarah sukses Pak, nah, Losari atau Kecamatan Ploso insya Allah viral Losari ya Rejoagung ya Kecamatan Ploso insya Allah viral Pak, karena memang saksi sejarah Bung Karno itu sangat penting untuk Indonesia. Nah balik poin dan ini satu-satunya nanti yang paling bisa dipertanggungjawabkan karena faktor usia beliau karena mungkin saksi sejarah balik Pak poin Pak ini rotok mainstream mulai tanglet situs Pak biasanya kan tetap ada saksi sejarah itu situs Pak situs apa saja dan Losari menika berkaitan dengan Bung Karno tadi
Kalau situ tuh yang di Losari saya kira nggak ada. Di Losari mboten-wonten nggih. Yang ada mungkin Rejagung, Nggih. Ploso, yang berkaitan satu situs kelahiran beliau, di mana orang tua beliau tinggal bermukim di sana. Yang kedua tempat pekerjaan ayahanda beliau. Itu yang mau di sana. Kalau pondoknya itu ada literasi Nakio nggak Pak? Maksudnya nama dulu pondok itu Kedung Turi itu ada nggak nanti? Kalau kita jadi ke dalam beliau. Nah, cerita saya di awal tadi kan seperti itu. Ada nggih buktinya bahwa tapi nanti sebaiknya biar kita tidak bicara tanpa fakta. Sebaiknya itu nanti langsung ditanyakan kepada beliau. Tapi tetap tidak berwenang. Tapi tetap Bapak nggih. Kula nedhi tolong jenengan Pak dampingi Pak. Insya Allah saya balik melewatkan situs berarti untuk poin situs itu kediaman beliau lajeng niku sekolah tempat mengajar ayahanda beliau Raden Sukeni itu Sukeni ya. Oh biasanya kan salah eja di sini Pak. Itu menurut jenengan nih itu salah eja atau memang logat bahasa Pak? Mungkin faktor dialek aja. Faktor dialek. Kalau yang umum kan Sukemi. Nah, umum nggih. Umum. Yang benar Sukeni. Catatan sejarah lur penting ini. Ayahanda beliau Pak Karno itu namanya Raden Sukeni. Jangan salah loh ini. Kalau ejaan loh ya, bahasa Jawa. Kalau itu kan pakai capil. Kalau tanpa capil berarti Sukeni. Soalnya nama itu banyak Pak. Miskomunikasi di situ. Bisa karena dialeknya juga. Sehingga kebiasaan. Kalau balik lagi dan keluarga beliau, sepengetahuan jenengan itu banyak napa Pak keluarganya beliau di sini juga? Maksudnya beliau keluarganya Pak Karno yang mungkin masih ada di daerah pelosok sekitarnya sini, ada nggak Pak saksi sejarah? Kalau saksi-saksi terkait itu, kalau kita bercerita saja ya, bercerita kita faktanya memang karena terkait dengan faktor usia saya. Kalau cerita banyak kan ada yang bicara ini dulu ada juru masaknya. Pernah saya literasi baca itu. Juru masaknya juga ada. Pernah ada orang cerita ke saya seperti itu. Cuma saya kan tidak harus bagian sama nanti yang nelusur, bagian kebudayaan nanti yang nelusur. Lah ini juga nanti berhubungan dengan dinas terkait Pak. Dinas kebudayaan juga. Kebudayaan ya. Wah tambah lagi lur poinnya. Syukur-syukur gini. Kalau sampean sowan ke beliau bareng-bareng dinas kebudayaan malah Pak. Bisa itu Pak diadakan. Insya Allah nanti kita sampaikan untuk mohon waktu, mohon izin untuk ketemu beliau bersama dinas kebudayaan. Supaya lebih itu Bang ya, prosedural Bang ya. Bukan hanya kita tim Karang Taruna Kecamatan Pelosok tapi harus profesional Bang. Tetap harus profesional. Tetap harus ada dinas kebudayaan setempat, tempat Jombang yang mendukung. Mungkin desa, nanti kalau mboten jenengan nggih desa Rejoagung, lalu kecamatan Pak Camat besar itu Pak. Soalnya orangnya besar Pak. Itu adalah koordinator wilayah. Itu harus Pak nggih. Dalam pemerintahan seperti itu. Jadi enggak langsung ujuk-ujuk Pak Lurah. Padahal untuk nyampe ke kabupaten lewat Pak Camat. Kan itu. Berarti kita nanti nyambung ngoten nggih. Saksi sejarah, lalu literasi jelas, lalu dinas-dinas terkait yang jelas. Jadi enggak asal kita ngonten loh. Terus gini ya, tambah lagi. Jadi saya harus menyampaikan permohonan maaf. Kenapa Pak? Apa yang saya sampaikan mulai dari awal tadi. Karena faktor usia. Kembali lagi saya tidak bisa harus menyebutkan seperti ini karena faktor ada yang lebih sepuh sehingga saya harus mengatakan ada yang lebih sepuh menurut beliau lah itu. Itu saya sampaikan. Kalau sebagai anak muda mungkin ada saran dan kritik jenengan. Apakah saya kurang sopan santun? Malam-malam gini lur, beliau saya tanya wawancara podcast. Apakah ada keluh kesah atau saran damel kula Pak sebagai anak muda? Gini. Untuk anak muda, saya sebagai kepala desa, itu kan pelayan masyarakat. Mestinya itu 24 jam. 24 jam. Enggak apa-apa Pak. Untuk kepentingan bangsa dan negara, pelurusan sejarah. Enggak masalah. Enggak masalah, insya Allah.
Mungkin misalnya saman tak jak pagi belum tentu saman siap. Nggih. Karena siapin saman jam yame oke kita layani jam. Tuh Pak Lurah, 24 jam selalu siap demi merah putih, demi kebangsaan, cinta tanah air. Kubul waton minal iman. Artinya itu Pak. Iya, cintanya tanah air bagian dari iman. Iya. Berarti NKRI hakul yakin. Itu yang penting Pak. Yang penting itu. Nah, terlalu panas lur obrolannya lur. Ngopi dhisik. Siap Pak. Terus poin-poin sudah saya catat. Nah, meskipun di catatan tangan Bang ya. Nah, catatan. Di sini ya catatan. Oke, siap. Ini, di catatan Rohan. Lanjut lagi Pak. Ini ada sedikit pertanyaan lagi yang mengusik di pikiran saya. Kepemilikan situs Pak. Ini kan yang paling penting biasanya. Iya. Kepemilikan situs terkait dengan sejarah Pak Karno. Dalam beliau Pak Ajeng niku sekolah rakyat, tempat ayahanda beliau bekerja. Lajeng niku tentang pondok Kedung Turi kan pun jelas pun wonten. Nah, kepemilikan dua situs niki Pak pripun? Nah, itu sebaiknya saran saya. Saya tidak berwenang. Ada yang lebih berwenang. Kalau misalnya situs di Desa Jagung, sebaiknya tanya Pak Lurah Jagung. Berarti niki mungkin enten aran saking jenengan. Iya. Nah, poinnya kan nanti nggak apa-apa nggih saya ngulik nama jenengan. Pak Lurah Jagung, saya ini diutus dahulu oleh Pak Lurah Losari untuk menanyakan. Boleh nggak Pak? Boleh, bukan diutus. Kenapa nih disarankan. Oh, disarankan. Lebih bagus lah bahasanya. Soalnya kan di sini saya sebagai merujuk jenengan. Iya. Sebagai warga Losari. Diutus Sawangan. Nggih. Niku masukan. Disarankan Pak Lurah Losari untuk banyak penjenengan karena yang bersangkutan yang punya kewenangan di Rejo Agung. Lah ini lagi Pak, saya minta saran dari jenengan sebagai anak muda ini, apa saja yang harus saya persiapkan Pak? Sopan santun atau apa mungkin bagi jenengan buat anak muda seperti saya? Satu itu yang tadi profesionalisme. Itu ya. Etika. Penting itu. Paling penting. Belajar beretika. Karena tanpa etika komane wong Jawa. Etikanya tinggi. Lebih tinggi daripada sopan santun. Itu lur sing mungkin catatan buat kita kawula muda bahwa kita hidup bernegara atau di pedesaan atau di perkotaan apapun itulah juga kita harus menjaga etika karena ciri khas bangsa kita adalah beretika dan bermoral. Kebalik napa? Mboten Pak, bermoral, beretika napa beretika dulu Pak? Etika dulu. Oh, etika dulu. Etika kemudian membangun moral. Berarti itu mungkin penekanan etika dulu baru moral. Lagi Pak, niki terakhir. Kesan dan pesan atau kritik untuk Tretek Ploso Pak. Begitu ya. Saya bisa mengatakan itu sempurna dari kegiatan ini. Kalau zaman sudah melampaui semuanya tahapan, mulai dari Losari dulu, Rejo Agung, kemudian sowan ke beliau. Nanti closingnya juga dinyenengan nggak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Soalnya kan awal mula saya belum bisa menilai secara keseluruhan karena baru munyuk dulu Pak, betul langsung. Cara melaku ondak itu baru sak ondak sampai tengah, belum sampai ke pucuknya Pak. Iya. Jadi bisa menilai secara keseluruhan. Jadi mungkin terakhir awal mulanya kan dari jenengan. Nah, di closing tetap jenengan nih. Matur sembah nuwun sangat. Untuk mungkin netizen Pak, salam. Gini, jangan lupa nanti kalau sowan ke beliau Pak Yai, saya siap. Oh iya Pak. Poin itu yang saya sampai mengantar ke beliau. Biar sama dapat ini. Sumber yang benar untuk bangsa dan negara. Karena situs sejarah Bung Karno itu sangat penting buat bangsa kita. Gitu ya. Kembali lagi saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tadi saya harus mengatakan bahwa saya berdasarkan cerita dan memang tidak tahu sendiri. Kak Rude ngomong kok ayo ngowos. Matur nuwun. Itu ilmu baru buat saya juga. Etika itu paling penting. Penekanan lagi, etika itu paling penting di atas segalanya.
Terus matur suwun, mungkin ada saran untuk netizen, Pak? Saran netizen, ikuti terus kegiatan seperti ini, apalagi wawasan tentang kebangsaan itu sangat penting. Sangat penting sekali, biar wawasan itu bisa dikembangkan ke yang lain, termasuk ke generasi yang lain. Itu untuk netizen. Terima kasih Lur. Tretek Ploso melesat jargonnya.